Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldianto. Saya mahasiswa semester 1 Fakultas Teknik dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang implementasi Pancasila di lingkungan kampus. Apa jadinya negara ini jika mahasiswa sudah tidak memiliki pegangan nilai-nilai untuk berperilaku seperti Pancasila? Mungkin gambaran mahasiswa Indonesia sekarang yang penuh dengan kekerasan dan masalah merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Pancasila dan nilai-nilai luhurnya tidak lagi sakti dan cenderung tidak diamalkan, bahkan dilupakan setelah Orde Baru. Berdasarkan hukum yang berlaku adalah Ketetapan No. 11/MPR /1978 bahwa Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia perlu dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan terwujudnya tujuan nasional serta cita-cita bangsa membuka pembukaan UUD 1945. Demikianlah, maka dalam pelaksanaan perkuliahan Pancasila berlangsung dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada peraturan dengan amanat dalam pembukaan UUD 1945. Lahirnya Pancasila, perumusan Pancasila. Menurut Profesor Dr. Supomo, 31 Mei 1945, terdapat pokok-pokok pikiran negara Indonesia merdeka digunakannya merupakan negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter atau integralistik. Setiap warganya dianjurkan agar takluk kepada Tuhan, tetapi perlu agama yang diserahkan kepada pihak negara dan diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan. Dalam susunan pemerintahan, negara harus dibentuk suatu badan permusyawaratan agar pemimpin negara dapat bersatu jiwa dengan wakil-wakil rakyat secara terus-menerus. Sistem ekonomi Indonesia diatur berdasarkan asas kekeluargaan, sistem tolong-menolong, dan sistem kooperasi. Negara Indonesia yang berdasarkan atas semangat kebudayaan Indonesia yang asli, dengan sendirinya akan bersifat negara Asia Timur Raya. Nilai-nilai Pancasila. Sesuatu dapat dikatakan bernilai atau berharga jika memberikan manfaat atau berguna berupa faedah. Nilai suatu ukuran, patokan, anggapan, dan keyakinan yang menjadi panutan orang dan kelompok atau masyarakat tertentu. Menurut Noto Nagoro, nilai dibagi 3 kelompok. Nilai material, nilai yang dilihat dari hasil guna dari sesuatu seperti benda bagi manusia. Nilai vital, sesuatu yang berguna bagi manusia untuk aktivitas-aktivitasnya. Nilai kerohanian, segala yang bernilai bagi rohani manusia dan mengandung kebenaran, keindahan, moral, dan religius. Nilai-nilai Pancasila yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila, di mana sila-sila tersebut antara saling berkaitan dan secara utuh tidak dapat diukur yang dijadikan suatu ukuran. Patokan, anggapan, dan keyakinan yang menjadi panutan orang dan kelompok atau masyarakat Indonesia. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan kesatuan moral bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa moral bangsa telah menjadi moral negara yang mengikat. Negara sekaligus mengandung arti telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukum, serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala aspek kehidupan negara.
Sebagai dasar dan ideologi negara, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila itu antara lain sebagai berikut. 1. Nilai ideologi sebagai pandangan dan sikap hidup. 2. Nilai politik, sumber dari segala hukum di Indonesia. 3. Nilai ekonomi, disusun sebagai usaha bersama atas berdasarkan kekeluargaan. 4. Nilai sosial, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Nilai kebudayaan, memiliki nilai luhur dari budaya bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila dalam kehidupan kampus. Kampus juga harus memerlukan tatanan pembangunan, seperti tatanan negara, yaitu politik, ekonomi, budaya, hukum, dan antar umat beragama. Sebagai mahasiswa yang mempunyai intelektual yang besar, kita dapat memanfaatkan fasilitas kampus untuk mencapai tujuan bersama. Implementasi Sila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Jadwal kuliah diatur sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu jadwal untuk mengatur. 2. Mahasiswa baru diwajibkan untuk mengikuti ospek, pengenalan kampus. 3. UKM, unit kegiatan mahasiswa kerohanian, misalnya UKM mahasiswa Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, Islam, dan Hindu. Implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mahasiswa dalam kampus berasal dari berbagai macam latar belakang, yaitu budaya, agama, ras, dan suku bangsa. Tidak ada pembedaan perlakuan atau diskriminasi dalam kampus. Semua mahasiswa secara adil dan sama. Implementasi sila ketiga, Persatuan Indonesia. Melalui organisasi kemahasiswaan membentuk suatu jaringan perkumpulan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu bukti ada sikap dan upaya untuk menjalin rasa kebersamaan di antara para mahasiswa sebagai bagian dari pemuda Indonesia. Implementasi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan suatu kebiasaan untuk melakukan musyawarah dan diskusi bersama yang terkait dengan berbagai hal merupakan cerminan yang tepat dalam implementasi sila keempat, seperti rapat UKM, diskusi dalam kelas, musyawarah penunjukan ketua BEM, pemilihan ketua senat mahasiswa, dan lain-lain. Implementasi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Setiap mahasiswa berhak memperoleh nilai sesuai dengan kemampuannya. Setiap mahasiswa berupaya menghargai hasil karya orang lain dengan tidak mencontek atau membuat plagiat atau hasil karya ilmiah teman. Baik, itu sedikit penjelasan dari saya tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan kampus. Untuk penjelasan lebih dalamnya, saya akan menanyakan kepada teman-teman mahasiswa lainnya bagaimana pendapat dari dia tentang mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan kampus. Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai mahasiswa di lingkungan kampus, yaitu sesuai dengan sila yang pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
memiliki pengertian bahwa setiap warga negara harus mengakui Tuhan Yang Maha Esa merupakan zat yang utama. Dan sebagai warga negara, kita dituntun untuk beragama sesuai agama yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan agama. Karena di lingkungan kampus sendiri, setiap mahasiswa menganut agama yang beragam. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila kedua ini memiliki pengertian bahwa setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi dan memperlakukan setiap orang dengan perlakuan yang sama tanpa membedakan status sosial. Di lingkungan kampus bisa kita implementasikan pada perbedaan ras, suku, dan agama. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus mampu untuk saling menghargai perbedaan tersebut. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki pengertian satu, bulat atau tidak terpecah-pecah. Sila ini ditunjukkan untuk mengembangkan rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara. Bila dikaitkan dengan kehidupan kampus, bisa kita lihat sebagai contoh, yaitu dibentuknya suatu organisasi kemahasiswaan, di mana setiap anggota dari organisasi tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi bukti bahwa adanya upaya atau sikap dari mahasiswa atau dari anggota organisasi itu untuk menciptakan rasa kebersamaan. Selanjutnya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki pengertian yaitu musyawarah dan kehidupan berpolitik. Musyawarah merupakan suatu upaya pengambilan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat untuk kepentingan bersama. Kehidupan berpolitik di lingkungan kampus sangat penting adanya terkait dengan pengambilan-pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah tersebut untuk keberlangsungan pembangunan di lingkungan kampus. Terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki makna yaitu adil, atau dapat saya katakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita sebagai warga negara harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Di dalam kehidupan kampus, nilai ini sangat penting adanya agar proses pembelajaran atau pengembangan ilmu tidak terjadi ketimpangan antara disiplin ilmu satu dan disiplin ilmu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya. Baik Kak, boleh memperkenalkan diri dulu dengan namanya siapa kepada penonton? Oh, bekerja sebagai apa ya Kak? Karyawan swasta. Udah berapa bulan Kak bekerjanya? Kira-kira 2 bulan. 2 bulan ya? Oh iya. Baik nih Kak, saya akan menanyakan nih tentang Pancasila. Kakak tahu Pancasila nggak? Tahu. Oh iya. Kalau sila kelima kakak tahu bunyinya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah iya benar tuh Kak. Di sini saya akan menanyakan tentang sila kelima itu Kak. Kakak ini kan sebagai karyawan nih. Menurut kakak bagaimana? Apakah kakak sudah merasa sila kelima itu sudah sesuai atau belum pengaplikasiannya? Belum sesuai ya Kak? Ya. Oh ya baik, kalau gitu Kak boleh kasih contoh-contohnya gitu Kak yang menurut kakak tidak sesuai itu bagaimana di kakak sebagai karyawan nih? Menurut saya dalam RUU Cipta Kerja ada poin yang mengatakan bahwa PHK dilakukan secara sepihak, dan menurut saya itu tidak sesuai dalam Pancasila yang kelima. Oh iya baik, itu alasan kakak Iya. yang menurut kakak belum sesuai gitu. Iya. Baik Kak, terima kasih. Terus harapan kedepannya bagaimana nih Kak? Harapan kakak kedepannya bagaimana nih agar sila kelima ini sesuai dengan semestinya gitu Kak, agar kakak merasa teradili gitu. Saya harap tidak ada lagi PHK secara sepihak, biar sila kelima itu berjalan dengan sesuai bunyinya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik Kak, terima kasih ya untuk waktu wawancaranya. Semoga harapan kakak bisa dilaksanakan atau bisa didengar juga oleh pemerintah melalui video kali ini. Baik, terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.